Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya, warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit, pasca dilengsarkannya dari jabatannya, yaitu sebagai Mantri Mukya Bilwatikta. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah terjadi peristiwa percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Sunda di Tongas, tepatnya adalah di Sapeh Madakari Pura, yaitu di pendopo yang telah didirikan oleh Gajah Mada, yaitu di Sapeh. Maka setelah peristiwa itu terjadi, maka Gajah Mada kemudian diboyong kembali menuju ke Majapahit untuk menduduki kedudukannya sebagai Mahamantri Mukya di Bilwatikta. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembalinya Gajah Mada menjabat sebagai seorang Mahapati di Kerajaan Majapahit rupa-rupanya berat bagi Gajah Mada, karena di sini Gajah Mada sudah berkurang kepercayaannya, terutama adalah di kalangan orang-orang dalam, yaitu dari keluarga raja. Walaupun Prabu Hayam Wuruk bersikukuh untuk menarik kembali, yaitu Gajah Mada menjadi Mahapati, tetapi dari pihak keluarga, utamanya dari Ibu Suri, baik itu dari Ibu Suri Sri Jetarja Tribono Tunggadewi maupun Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi, serta suaminya yaitu Raden Cakradara dan Raden Kudamerta, tetap tidak mendukung atau tidak menyetujui apabila Gajah Mada menduduki jabatannya kembali. Nah, inilah yang menjadikan Gajah Mada benar-benar mengalami mental yang boleh dikatakan drop. Oleh sebab itu, di dalam pemerintahannya, setelah ditarik dan menduduki jabatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit, Gajah Mada sudah agak berbeda dengan Gajah Mada sebelum tahun 1357, yaitu peristiwa Bubar. Gajah Mada sekarang lebih tenang. Gajah Mada sekarang sudah tidak beringas seperti dahulu, karena lebih mengambil pengalaman-pengalaman apa yang telah dilakukan terdahulu. Oleh sebab itu, Gajah Mada lebih banyak membimbing, yaitu generasi-generasi di bawahnya, utama orang yang paling dekat adalah Gajah Enggon. Karena Gajah Enggon di samping sudah mendapatkan sinyal dari Prabu Hayam Wuruk untuk lebih banyak belajar kepada Gajah Mada. Ini menunjukkan sinyal apabila Gajah Enggon ini nantinya digadang-gadang oleh Prabu Hayam Wuruk untuk menggantikan posisi kedudukan dari Gajah Mada. Dan di samping itu juga,
antara Gajah Enggon dengan Gajah Mada ini mempunyai hubungan batin. Karena Nyai Sunelok, istri dari Gajah Mada, ini mempunyai eyang yang namanya Pawagal. Sedangkan ilmu dari Kiai Pawagal ini diturunkan kepada Gajah Mada. Oleh sebab itu, hubungan antara Gajah Mada dengan Gajah Enggon ini sungguh sangat erat sekali. Di samping itu juga, Gajah Enggon juga merasa punya hutang kepada Gajah Mada. Karena pada saat di Tongas, yaitu pada saat bertemunya antara Gajah Mada dengan Prabu Hayam Wuruk, tepatnya ada di Sapeh, di pendopo Madakaripura, orang yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Gajah Mada itu adalah anaknya Gajah Enggon. Termasuk orang yang sejak kecil dibina oleh Patih Gajah Mada. Bahkan dipercaya untuk menjadi orang sebagai kepala rumah tangga prajurit yang ada di Kepatihan. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya Gajah Sagoro, anak dari Gajah Enggon ini, mencoba untuk melakukan pembunuhan kepada Gajah Mada. Tetapi percobaan itu gagal karena Gajah Mada memiliki ilmu-ilmu kesaktian yang sungguh luar biasa. Itulah yang menjadikan antara Gajah Enggon dengan Gajah Mada ini hubungannya sangat erat. Pemirsa dimanapun Anda berada, di samping itu juga sahabat-sahabatnya yang lain, Gagak Bongol dan Macan Liwung, juga merupakan binaan-binaan Gajah Mada yang mereka semuanya mengangsu ilmu kepada Gajah Mada. Oleh sebab itu, di dalam pemerintahan Gajah Mada yang kedua ini, setelah ditarik dari Sapeh menuju ke Mojopahit untuk menduduki jabatannya kembali, gaya kepemimpinan dari Gajah Mada ini lebih banyak mewakilkan kepada generasi-generasi di bawahnya, yaitu mewakilkan kepada Gajah Enggon, mewakilkan pada Gagak Bongol, dan kepada Macan Liwung. Karena ini adalah merupakan regenerasi yang akan digadang-gadang untuk bisa memegang Mojopahit ke depan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di samping itu juga, kesehatan Gajah Mada pun juga semakin menurun. Gajah Mada lebih banyak melakukan ritual-ritual untuk memperdalam ilmu-ilmunya. Oleh sebab itu, kesibukannya diarahkan kepada kesadarannya akan usia yang sudah cukup, yaitu pada saat ditariknya dari Sapeh Tongas menuju ke Mojopahit kembali itu, usia Gajah Mada sudah 54 tahun. Sudah 54 tahun. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, walaupun dirinya tidak mendapatkan dukungan secara moral dari Ibu Suri dan ayah dan paman dari raja, tetapi raja terus berjalan, terus memberikan kepercayaan kepada Gajah Mada. Apa alasannya? Alasannya adalah Gajah Mada ini merupakan simbol dari kekuatan Mojopahit.
apa yang telah disampaikan oleh Sang Arya Mandalika Laksamana Nala kepada Hayam Wuruk itu tidak bisa dilupakan, membekas. Oleh sebab itu, Gajah Mada, nama Gajah Mada harus tetap terpampang dan terpasang di kerajaan Majapahit agar kerajaan-kerajaan bawahan ini merasa ketakutan apabila nama Gajah Mada itu masih tetap ada di kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu, akhir dari perjalanan Gajah Mada ini memang banyak orang yang tidak memahami. Perjalanan akhir dari Gajah Mada, misalnya yang disampaikan oleh Empu Prapanca di dalam kitabnya Negara Kertagama, disebutkan bahwa Gajah Mada itu sudah berakhir, yaitu pada tahun 1364. Kalau Gajah Mada itu berakhir tahun 1364, padahal lahirnya Gajah Mada tahun 1290, maka usia Gajah Mada adalah 54 tahun. Nah, apakah kira-kira apa yang telah disampaikan oleh Empu Prapanca ini ada nilai kebenaran? Kalau melihat dari kitab yang sejaman, karena Empu Prapanca dengan Gajah Mada adalah hidup sejaman. Oleh sebab itu, kemungkinan besar ini bisa dipercaya. Tetapi hubungan antara Gajah Mada dengan Empu Prapanca itu sejak muda, saat Gajah Mada masih menjadi prajurit Bayangkara, hubungan antara Empu Prapanca sangat dekat sekali, sangat erat. Sering Empu Prapanca mencari Gajah Mada, atau sebaliknya Gajah Mada mencari Empu Prapanca. Empu Prapanca mencari informasi-informasi penting untuk dicatat. Demikian juga, kadang-kadang Gajah Mada mencari Empu Prapanca untuk berdiskusi tentang hal-hal yang menurut dirinya belum diketahui. Tetapi, sejak tahun 1357, yaitu setelah terjadinya Perang Bubat, hubungan antara Empu Prapanca dengan Gajah Mada ini benar-benar putus. Karena antara keduanya ini silang pendapat dan sangat keras. Bahkan boleh dikatakan sebuah debat dilakukan di rumah panggung. Gajah Mada sangat marah karena Empu Prapanca ini menyudutkan Gajah Mada. Nah, perjalanan Empu Prapanca ini, karena Empu Prapanca ini adalah anaknya pendeta. Kemudian setelah ayahnya meninggal, kemudian kedudukan ayahnya ini kemudian ditempati oleh Empu Prapanca. Nama aslinya adalah Nadendra. Nama aslinya Nadendra. Kemudian karena dia menduduki jabatan menggantikan orang tuanya sebagai pimpinan agama Buddha, maka di kerajaan Majapahit dia berkedudukan sebagai Adiaksa Kasogatan, yaitu pemimpin agama Buddha dengan gelar Dang Acarya. Nadendra adalah nama aslinya. Kemudian di dalam dia menulis, Nadendra ini sering menggunakan kata-kata sandi, yaitu Prapanca atau Pancaksara. Jadi namanya bisa disebut Pancaksara, bisa disebut Prapanca,
dan juga bisa disebut Nadendra, atau bisa disebut dengan Adiaksa Kasogatan, Bilwatikta. Jadi antara Empu Prapanca dengan Gajah Mada ini sangat erat hubungannya. Tetapi setelah tahun 1357 hubungan ini putus. Hubungan ini putus. Gajah Mada tidak pernah ketemu dengan Empu Prapanca. Sebaliknya Empu Prapanca juga tidak kepingin ketemu dengan Gajah Mada. Nah, oleh sebab itu, kemungkinan saja yang dimaksudkan oleh Empu Prapanca matinya Gajah Mada ini tahun 1364 adalah mati jabatannya. Karena apa? Karena saya katakan mati jabatannya karena menganggap bahwa Gajah Mada setelah ditariknya kembali menuju ke Mojopahit, ini semua kegiatan-kegiatan seakan-akan dilimpahkan kepada anak buahnya, yaitu kepada Gajah Enggon, Gagak Bongol, atau Macan Liwung. Nah, oleh sebab itu, mungkin yang dimaksudkan oleh Prapanca di sini adalah mati. Mati dalam arti dia sudah kegiatan-kegiatan pemerintahannya selalu diwakilkan kepada orang-orang yang ditunjuk. Karena apa? Karena di dalam kitab yang lain disebutkan, yaitu di kitab Pararaton misalnya, itu menyebutkan bahwa Gajah Mada itu meninggal pada tahun 1368. Nah, ini kira-kira yang benar yang mana? Kalau menurut pendapat saya, untuk mati dalam jabatannya, yaitu apa yang telah ditulis oleh Empu Prapanca, sedangkan mati jasadnya adalah seperti yang tertulis di dalam Pararaton. Nah, oleh sebab itu, analisa ini terindikasi bahwa pengganti Gajah Mada, yaitu Gajah Enggon, ini dilantik pada tahun 1368. Nah, kemudian sebelum Gajah Enggon ini menjadi Mahamantri Mukya menggantikan Gajah Mada, kan tidak mungkin kerajaan Majapahit itu kosong Mahapatihnya. Nah, oleh sebab itu, menurut perkiraan saya, Gajah Mada itu setelah ditarik dari Tongas kembali ke Majapahit, melakukan pemerintahan sampai tahun 1367 atau 1368, sampai Gajah Mada itu meninggal. Pemirsa dimanapun Anda berada, tapi semuanya itu, yaitu Pararaton menyebutkan 1368, sedangkan Empu Prapanca menyebutkan 1364. Jadi ada selisih 4 tahun. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan, mungkin saja mulai tahun 1364 Gajah Mada ini praktis di dalam pemerintahan-pemerintahnya sudah diserahkan kepada anak buahnya, sedangkan dirinya masih tetap hidup, sehingga sampai tutup usia pada tahun 1368 seperti yang ditulis di dalam kitab Pararaton. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian bagaimana meninggalnya Gajah Mada? Kemudian di manakah percandiannya atau dicandikannya Gajah Mada itu? Karena Gajah Mada ini menganut aliran Siwa, Hindu Siwa. Jadi
agama yang dianut oleh Gajah Mada adalah Hindu Siwa. Oleh sebab itu tidak ada kuburan. Tapi kalau percandian mungkin yaitu Abu Bakar atau abu dari pembakaran mayat itu, perabuannya, abunya kemudian dimakamkan. Nah, itu di mana kira-kira? Oleh sebab itu, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang hal itu, Empu Prapanca yang orang yang sangat dekat saat itu sudah terputus hubungannya dengan Gajah Mada. Sehingga mungkin saja saat Gajah Mada meninggal, Empu Prapanca sendiri juga sudah mencari informasi, tetapi tidak ditemukan. Oleh sebab itu, ditulis saja di dalam bukunya Negara Kertagama bahwa Gajah Mada itu meninggal tahun 1364 Masehi. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa Gajah Mada itu meninggal di daerah tertentu. Ada yang mengatakan di Lampung, ada yang mengatakan di Bali, ada yang mengatakan di Sulawesi Tenggara, ada yang mengatakan di Mojopahit, ada yang mengatakan di Tongas, dan ada juga yang mengatakan di Modo, Lamongan, dan sebagainya. Semuanya dalam kegelapan. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi Gajah Mada ini adalah figur orang terkenal dan orang yang benar-benar di dalam mencapai cita-citanya, orang yang patut dicontoh, orang yang gigih. Karena orang ini di dalam kedudukannya dan jabatannya sekian lama, dia tidak memiliki apa-apa. Istri tidak mempunyai, apalagi anak. Harta juga tidak memiliki. Karena apa? Karena sudah disampaikan oleh Gajah Mada kepada sahabat-sahabatnya bahwa dirinya tidak memilih Mukti Wibowo. Dia memilih Mukti Palopo. Oleh sebab itu, di akhir perjalanannya, dia tidak memiliki apa-apa. Dan saya yakin di dalam akhir perjalanannya, Mukti Palopo ini semakin diperdalam. Nah, oleh sebab itu, diberitakan saat Prabu Hayam Wuruk ini melakukan lawatan-lawatan, turba turun ke bawah, melihat masyarakatnya di daerah-daerah. Karena raja yang paling suka turun ke bawah adalah Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk itu semenjak menjadi raja, dia secara teratur melakukan turba, melihat masyarakat di bawah. Pada saat diangkat menjadi seorang raja tahun 1351, Prabu Hayam Wuruk langsung turba menuju ke sebuah daerah yaitu di Lasem. Kemudian 2 tahun kemudian ke Lodoyo, Blitar. Kemudian 2 tahun kemudian yaitu ke Lamajang. Kemudian 2 tahun kemudian ke Sempor. Dan akhirnya pada tahun 1360-an sampai tahun 1362 secara berturut-turut sering menuju ke daerah yaitu Simping, karena di sana mendirikan candi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Gajah Mada itu kira-kira percandiannya ada di mana? Pemirsa, Gajah Mada ini pada saat usia dalam keadaan sudah tua. Kalau saya meyakini usianya adalah 64 tahun. Di saat usia ini sudah mendekati 64 tahun, Gajah Mada ini sering sakit. Sakit yang sering dikeluhkan adalah di bagian ulu hati.
Oleh sebab itu, Gajah Mada pun juga menyadari bahwa dirinya adalah memiliki sebuah ilmu warisan dari Kiai Pawagal, yang mana kalau memiliki ilmu celeret tahun warisan dari Empu Pawagal ini, risikonya adalah susah untuk mati. Oleh sebab itu, Gajah Mada akhirnya mencoba untuk membuat teori sendiri, yaitu saat beliaunya ini dalam keadaan sakit yang sudah tiada tara sakitnya, akhirnya dia mengheningkan cipta, kemudian dia mengeluarkan ilmu celeret tahunnya, sehingga keluarlah yang namanya angin blesus atau angin puting beliung atau celeret tahun ini. Kemudian oleh Gajah Mada, dia akan menghanyutkan diri dengan puting beliung itu. Oleh sebab itu, setelah ilmu celeret tahun ini dikeluarkan oleh Gajah Mada, pada saat itu Gajah Mada dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, semakin diperbesar, dan akhirnya Gajah Mada ikut di dalam pusaran angin itu, dan akhirnya Gajah Mada mukso dan murco. Murco adalah menjadi angin. Kemudian kalau mukso adalah hilang tanpa bekas. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sebagai bangsa yang besar adalah orang yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Oleh sebab itu, Gajah Mada ini patut menjadi pahlawan. Orang yang memiliki pengabdian untuk mempersatukan Nusantara yang begitu gigihnya, sehingga rela mengorbankan apa saja, bahkan kesenangan dirinya. Dia rela selama hampir 20 tahun, yaitu melaksanakan Hamukti Palopo, yaitu sebuah sikap yang diambil untuk tidak bersenang-senang, untuk melakukan loro-lopo di dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga sampai masa akhir hidupnya dia tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa. Itulah yang patut kita contoh, yang patut kita tiru sebagai generasi penerusnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini. Dan tentu saja uraian-uraian saya ini apabila ada yang salah atau kurang tepat, itu semuanya adalah karena kekurangan saya. Oleh sebab itu, masukan kemudian teguran adalah harapan yang saya inginkan dari para pemirsa. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, ada kurang dan lebihnya, ihdinas syiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan.